pelajaran matematika dengan Bu Salsabila Fitri Riani, NIM 20324067. Nah, hari ini kita akan belajar pengukuran luas permukaan dan volume bangun ruang. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, kalian pernah tidak melihat kotak tisu, dadu, ataupun speaker kecil? Nah, itu semua merupakan contoh dari bangun ruang kubus. Selanjutnya, kalian pernah tidak melihat kotak sepatu, lemari, sama kotak susu? Nah, itu semua merupakan bentuk ruang balok. Yang terakhir, Ibu mau tanya, kalian pernah tidak melihat kaleng minuman, tempat pensil, ataupun tempat air mineral? Nah, kalau itu merupakan contoh dari bangun ruang tabung. Sekarang kalian sudah mengerti kan jenis-jenis bangun ruangnya? Lalu, apa sih bangun ruang itu? Ada yang tahu? Jadi, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan bangun datar, jika di bangun datar, dia cuma memiliki panjang dan lebar, sedangkan di bangun ruang ada tambahan tinggi. Nah, kalau sudah tahu apa itu bangun ruang, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu luas permukaan. Luas permukaan itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Jadi, luas permukaan itu misal ada teman kalian yang berulang tahun, lalu kalian dipanggil, kasih undangan untuk datang ke acara ulang tahun teman kalian. Kalian akan membawa kado. Nah, kado kalian berbentuk kotak. Nah, untuk membungkus kado tersebut dibutuhkan kertas kado. Nah, kertas kado yang menutupi seluruh kotak tersebut dinamakan luas permukaan. Lalu, apa sih luas permukaan itu? Jadi, luas permukaan adalah jumlah total luas dari semua sisi luar sebuah benda 3 dimensi. Seperti tadi, jika kita ingin membungkus kado, nah berarti luas permukaannya itu kita menghitung total luas kertas yang dibutuhkan untuk membungkus seluruh kado tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke rumus luas untuk bangun ruang. Yang pertama itu ada rumus luas kubus. Rumusnya itu ada luas permukaan sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Kenapa 6? Karena kubus memiliki 6 sisi sama besar. Contoh, misalnya sebuah dadu memiliki panjang sisi 4 cm. Berapakah luas permukaannya? Berarti luas permukaannya itu adalah 6 dikali 4 dikali 4 sama dengan 96 cm kuadrat. Lalu untuk balok seperti apa, Bu, rumus luas permukaannya? Nah, untuk balok rumus luas permukaannya yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Contoh, ada kotak susu, panjangnya 10 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 3 cm. Lalu luas permukaannya berapa? Luas permukaan sama dengan 2 dikali 10 kali 4 ditambah 10 kali 3 ditambah 4 kali 3 sama dengan 2 dikali 40 ditambah 30 ditambah 12. Nah, yang di dalam kurung kita hitung dulu. Jadi
164 cm kuadrat. Artinya, kalau kamu mau membungkus kotak susu itu, kamu butuh kertas kado seluas 164 cm kuadrat. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu ada tabung. Rumus luas permukaan tabung ada luas sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali R tambah T. R itu berarti jari-jari dan T berarti tinggi. Misalnya, ada kaleng susu mempunyai jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Luas permukaannya berapa? Nah, luas permukaannya 2 dikali pi dikali R dikali R tambah T. Karena jari-jarinya 7 cm, kita menggunakan pi 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 tambah 10 sama dengan 748 cm kuadrat. Nah, luas itu menggambarkan total permukaan kaleng yang bisa kita cat ataupun kita lapisi menggunakan kertas. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada volume bangun ruang. Kalau luas permukaan itu bagian luar, nah kalau volume itu bagian dalam. Volume itu menunjukkan berapa banyak isi yang bisa digunakan ataupun yang bisa ditampung oleh benda tersebut atau oleh bangun ruang tersebut. Misalnya, kalian punya ember kan di rumah? Nah, ember tersebut memiliki kapasitas berapa banyak air yang bisa ditampung dalam ember tersebut. Nah, itulah volumenya. Rumusnya gampang banget loh, yaitu untuk kubus, rumus volumenya itu ada sisi kali sisi kali sisi atau S kubik. Contohnya, kotak penyimpanan kecil dengan sisi 5 cm, berapa volumenya? Tinggal kita kalikan. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cm kubik. Artinya, kalau kamu mau ngisi kotak itu, kamu harus isi dengan bola-bola kecil yang muat 125 cm kubik. Yang selanjutnya itu ada volume balok. Nah, volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya, misal kalian memiliki kotak sepatu dengan ukuran panjang 10 cm, lalu lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Artinya, volumenya yaitu 10 kali 4 kali 3 sama dengan 120. Artinya, isi di dalam balok tersebut harus 120 cm kubik. Nah, bangun ruang yang terakhir itu ada tabung. Untuk tabung, rumus volumenya itu ada pi dikali R kuadrat dikali T. Seperti itu. Jika tadi kita belajar tentang pengertian luas permukaan dan rumus luas permukaan pada bangun ruang, serta pengertian volume dan rumus volume bangun ruang, kita akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pasti pernah melihat tukang bangunan sedang bekerja kan? Contoh, tukang bangunan itu sedang mengecat dinding kamar. Nah, tukang bangunan itu pasti menghitung luas permukaan terlebih dahulu supaya tahu berapa banyak cat yang akan digunakan untuk mengecat kamar tersebut. Ataupun jika kalian mengisi air ke dalam botol air untuk dibawa ke sekolah, kamu sedang menghitung volume dari airnya. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya, dan seru juga kita belajar volume dan luas permukaan bangun ruang ini. Nah, jika kita tadi sudah belajar teorinya, sekarang saatnya Ibu memberikan kuis mini ya anak-anak.
gimana kuisnya? Kalian sudah mengerjakan kan? Semoga jawaban kalian benar ya. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan apa itu luas permukaan, volume, bangun ruang, dan bagaimana cara menghitung luas permukaan dan volume, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kalian di rumah ataupun di sekolah lalu melihat benda-benda yang ibu sebutkan tadi, coba mulai sekarang tebak berapa volumenya ataupun luas permukaannya. Oke anak-anak hebat, segitu dulu ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran matematika selanjutnya. Dadah!